وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 26 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian fikih kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pada hari-hari ini alangkah bagusnya kalau kita memperbanyak membaca dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka, maukah saya beritahu kepada engkau bi afdali ma ta'awwadha bihil muta'awwidun, dengan doa yang paling utama untuk dibaca oleh orang-orang yang minta perlindungan kepada Allah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Hadis riwayat Tabarani sahih. Dalam surat Al-Falaq kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Zat yang memelihara Al-Falaq waktu subuh dari keburukan apapun yang dia ciptakan, termasuk virus itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Karena itu kita berlindung dari keburukan apapun, paling bagus kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka kalau kita biasa sholat sunnah sebelum isya, baca Al-Falaq An-Nas. Setelah isya sholat sunnah lagi baca Al-Falaq An-Nas. Nanti masuk rumah baca sholat sunnah lagi baca Al-Falaq An-Nas. Nanti bangun tidur sholat sunnah lagi baca Al-Falaq An-Nas. Ini sangat bagus untuk hari-hari ini, karena sampai hari ini kondisi COVID masih berlangsung terus, belum berhenti, Allah belum menghendaki berhenti, sehingga sampai hari ini pun juga saya masih melakukan kunut nazilah untuk mendoakan dalam masalah COVID ini. Hari Selasa saya biasa mengajar di Sumber. Mulai Selasa besok sampai waktu yang tidak ditentukan saya belum memulai pengajian di sana. Kenapa? Kampung di sana semuanya ditutup. Karena ada salah satu murid pengajian saya yang terkena COVID, kemudian beliau masuk rumah sakit, dan hari ini tadi saya diberitahu beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu, karena kejadian tersebut, kemudian takmir masjid menetapkan bahwa kajian sementara ditutup terlebih dahulu sampai diizinkan oleh pemerintah setempat yang berkaitan dengan keamanan warga di situ. Karena itu sekali lagi saya hasungkan masing-masing kita sering-sering membaca Al-Falaq An-Nas, terutama dalam salat-salat sunnah. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan babu kaifiyatis shalah, bab tata cara salat, yaitu salat yang sesuai sunnah. Beliau mengatakan la takunu syar'iyatan, salat itu tidak termasuk sesuatu yang disyariatkan illa binniyah, kecuali diniatkan. Artinya salat kita tidak sah kecuali kalau kita melakukan dengan niatan. Dan niatan itu apabila salatnya adalah salat wajib 5 waktu, niatannya harus tertentu. Misalnya salat isya, dalam hati harus meniatkan salat isya. Kalau dalam hati kita meniatkan salat maghrib padahal salatnya salat isya, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Niatnya tidak benar. Adapun kalau salat sunnah, maka tidak harus diniatkan tertentu. Kita masuk masjid salat sunnah qobliyah, ya tidak harus dalam hati saya mau qobliyah, tidak harus begitu. Yang penting salat selesai, karena salatnya hanya salat sunnah. Niatan itu dasarnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Tiada lain amalan-amalan itu dengan niatan. Maksudnya amalan-amalan yang syar'i, ibadah, maka itu harus dengan niatan. Kalau tidak dengan niatan, maka amalnya tidak sah. Ini hadis muttafaqun alaih. Para ulama sepakat niatan itu adalah tempatnya di dalam hati, sehingga mayoritas ulama berpendapat melafalkan niat adalah bid'ah. Ini mayoritas ulama yang berpendapat. Yang mengatakan bahwasanya melafalkan niat adalah sunnah itu hanya segelintir ulama, yaitu mazhab Syafi'i saja di antara 4 mazhab. Kemudian wa arkanuha, dan rukun-rukun salat kulluha muftaradatun, semuanya adalah wajib. Maksudnya gerakan-gerakan salat semuanya wajib. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Nah, semua gerakan-gerakannya ini adalah wajib. Illa, kecuali ada beberapa gerakan yang tidak wajib. Ini ada 2. Pertama adalah qu'udut tasyahhudil awsat. Duduk tahiyat yang pertama. Ini adalah tidak wajib, tetapi sunnah. Tapi bukan berarti bahwasanya sunnah kemudian boleh kita tinggalkan, kita tidak usah tahiyat awal, tidak begitu. Karena kita disuruh sholat persis seperti tata cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, wa sallu kama raaitumuni usalli. Wa sallu, dan salatlah kalian, kama, sebagaimana raaitumuni usalli, kalian melihat saya salat. Nah, maka kita melihat Nabi salat maghrib, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Jangan gara-gara tahiyat awal sunnah kemudian kita tinggalkan, langsung aja biar dan cepat rampung, tidak boleh. Lah terus maksudnya apa ini? Tahiyat awal sunnah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita lupa tidak tahiyat awal, salat kita sudah sah. Kenapa? Karena tahiyat awal hanyalah apa? Sunnah. Itu maksudnya. Jadi bukan sengaja ditinggalkan, bukan. Tetapi karena dia hanya sunnah, maka kalau terlupakan salatnya sudah sah. Tinggal diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalau yang wajib atau yang rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulangi lagi. Misalnya apa? Membaca Fatihah, itu kan rukun, itu wajib itu. Kalau seseorang lupa tidak membaca Fatihah, ya sholatnya tidak sah, diulang lagi. Kemudian yang termasuk sunnah juga adalah wal istirahah, duduk istirahat. Yang dimaksud duduk istirahat itu adalah duduk setelah kita sujud yang kedua, sebelum kita bangkit kepada rakaat yang genap. Jadi rakaat pertama kita sujud, ya kan? Setelah itu sebelum kita bangkit ke rakaat kedua kan biasanya duduk istirahat. Nah, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga seseorang kalau langsung bangkit tanpa duduk istirahat tidak apa-apa. Nah, kalau ini disengaja tidak dilakukan nggak apa-apa. Kenapa? Karena dari banyak sahabat Nabi yang menceritakan tentang tata cara sholat Nabi, yang mengatakan bahwasanya Nabi itu memakai duduk istirahat, itu hanya 1-2 orang. Rata-rata sahabat tidak menyebutkan bahwa Nabi melakukan duduk istirahat. Karena itu para ulama sebagian berpendapat bahwa duduk istirahat ini hanya dilakukan Nabi di akhir-akhir hayat beliau. Kenapa? Beliau sudah tua sehingga sudah tidak sekuat waktu muda. Nah, maka setelah sujud yang kedua beliau perlu istirahat sebelum bangkit rakaat berikutnya. Nah, itulah sebabnya para sahabat yang meriwayatkan tata cara sholat Nabi rata-rata tidak ada yang menyebutkan duduk istirahat ini. Kenapa? Mereka melihat sholat Nabi yang dulu-dulu. Adapun sholat Nabi yang belakangan di akhir hayat, mungkin 1 tahun sebelum wafat, nah itulah baru beliau menggunakan duduk istirahat ini. Wala yajibu, dan tidaklah wajib min adzkariha, dari zikir-zikir sholat, wirid-wirid sholat, illa, kecuali ada 4 yang wajib. Selain 4 enggak wajib. Yang pertama adalah at-takbir. Yang dimaksud takbir ini takbiratul ihram. Adapun takbir yang lain, takbir ruku, takbir sujud, semuanya ini tidak wajib. Seandainya ada orang yang sholat
tetapi dia tidak mengucapkan takbir, tetapi dia sujud, tetapi mulutnya diam, tidak membaca takbir. Nah ini sholatnya tetap sah ya, meskipun itu kurang. Lah kenapa kok dia tidak takbir? Mungkin lagi pikirannya ngawang, karena kondisinya lagi kondisi susah, pikirannya ngawang sehingga lupa tidak membaca takbir. Nah seandainya begitu, itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau takbiratul ihram tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Yang kedua, wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah fi kulli raq'atin, dalam setiap rakaat, walau kana mu'tamman, meskipun sebagai makmum tetap wajib baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah gimana? Sholatnya tidak sah. Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, kullu salatin, setiap salat, la yuqra'u fiha bi ummil kitab, yang tidak dibacakan padanya Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya itu kurang. Maksudnya kurang itu adalah tidak sah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengulangi 3 kali, fahiya khidajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun. Salatnya kurang, ghairu tamam, tidak sempurna, alias tidak sah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam itu Imam Muslim, maka hadisnya sahih. Karena itu meskipun makmum tetap kita harus baca Fatihah. Tetapi memang saya jujur, para ulama berselisih pendapat kalau imamnya itu bacaannya keras, apakah makmum masih tetap baca Fatihah? Nah, pendapat Imam Syaukani, ini kita lagi membaca kitab beliau berpendapat tetap wajib makmum membaca Fatihah meskipun imamnya bacaannya sudah keras. Dan ini menurut saya pendapat yang sangat-sangat kuat, karena ini adalah pendapat perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis dalam masalah ini siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah setelah menyampaikan hadis tentang wajibnya membaca Fatihah, ditanya, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami berada di belakang imam," maksudnya sebagai makmum ya. Apakah kita tetap membaca Fatihah? Faqala, beliau mengatakan, iqra' biha fi nafsik, tetaplah bacalah Fatihah itu dalam dirimu. Maksudnya jangan membaca keras, tetapi cukup kita menggerak-gerakkan mulut kita. Inilah yang dimaksud membaca tetapi dalam diri kita ya. Jangan bersuara, jangan keras. Maka para ulama mengatakan ya, ar-rawi adra bima rawa, perawi hadis lebih paham terhadap maksud dari riwayatnya. Lah di sini Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang wajibnya Fatihah, kemudian beliau menafsirkan bahwa itu wajib dibaca oleh siapapun meskipun makmum, meskipun bacaannya keras. Yang ketiga, wat tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir, ini bacaannya wajib, rukun, sehingga kalau seseorang tidak membaca tasyahud akhir maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, at-taslim, salam, maka kalau seseorang sholat tanpa membaca salam maka ini belum sah sholatnya. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, miftahus salatit tuhur, kunci salat adalah bersuci. Maksudnya kalau belum bersuci tidak boleh salat. Wa tahrimuhat takbir, masuk ke dalam salat adalah dengan takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslim, keluar dari salat dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, berarti menunjukkan takbiratul ihram rukun, salam juga rukun. Beliau mengatakan, wa ma ada dzalika, selain dari 4 bacaan tadi, fasunanun, maka semuanya bacaan-bacaan yang sunnah. Artinya bagaimana? Kalau tidak dibaca, sholatnya tetap sah, meskipun jangan sengaja tidak membaca. Wahia, dan dia, yaitu bacaan-bacaan yang sunnah, kalau diperinci itu ada 10. Ada berapa anak-anak? Ada 10 ya. Ingat-ingat 10. 1. Ar-raf'u fil mawadi'il arba'ah,
Oh, ini bukan bacaan nih, ini bicara tentang apa namanya, tentang bukan bacaan tetapi campur nih, yaitu antara amalan dan bacaan. Ada yang sunnah, yaitu adalah ar-raf'u, mengangkat tangan fil mawadhi'il arba'ah, pada tempat-tempat yang 4. Tempat yang 4 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, pada waktu ruku', pada waktu i'tidal, dan pada waktu berdiri setelah tasyahud awal. Mengangkat tangan pada 4 tempat ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seseorang sholat, dia sudah mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, tetapi tangannya diam, tidak mengangkat, ini sudah sah. Kenapa? Karena yang wajib hanyalah takbiratul ihramnya, bacaannya. Adapun mengangkat tangannya tidak wajib. Yang kedua, wadhammu, mengumpulkan tangan kanan pada tangan kiri. Ini sedekap, ini adalah sunnah. Karena itulah sebagian orang kita lihat di Mekah sholatnya Allahu Akbar tidak sedekap. Mereka bermadhab Malikiyah atau orang-orang Syiah. Nah, kita di Indonesia ini madhabnya bukan Malikiyah tetapi Syafi'iyah, dan kita ahlus sunnah bukan Syiah. Maka hendaklah kita kalau sholat sedekap, jangan sengaja tidak sedekap. Kenapa? Karena meskipun sedekap ini sunnah, ternyata sedekap pada waktu sholat itu adalah merupakan sunnah seluruh para nabi. Inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami seluruh para nabi, umirna, kami disuruh oleh Allah, nad'a aymanana ala syama'ilina, untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, fi sholati, pada waktu salat. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka tidak usah ikut-ikutan yang tidak sedekap. Mereka tidak sedekap, ya urusan mereka nanti sama Allah. Yang ketiga, at-tawajjuh, membaca doa tawajjuh ba'da takbirah, setelah takbiratul ihram. Doa tawajjuh itu maksudnya doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan yang lain-lain. Lah kenapa doa iftitah disebut doa tawajjuh? Karena salah satu doa iftitah ada yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal arda. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi idza iftataha shalah, kalau membaca iftitah salat, beliau takbir kemudian membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, maka beliau mengatakan di sini tawajjuh, tapi maksudnya doa iftitah, sunnah, tidak wajib. Maka kalau kita tergesa-gesa, kita pengen segera selesai sholat kita, sholat takbir langsung fatihah, nggak apa-apa. Setelah fatihah langsung ruku, nggak apa-apa, tidak usah baca surat, karena semuanya itu sunnah. Yang keempat, wat ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini juga sunnah. Yang kelima, at-ta'min, membaca amin, ini juga sunnah. Dan perlu diketahui bahwa amin ini sepakat ulama bukan termasuk al-fatihah, sehingga sepakat ulama bahwasanya bacaan amin kalau tidak dibaca sholatnya tetap sah. Karena fatihah itu kata Nabi 7 ayat. Nah, kalau amin ini kita anggap sebagai al-fatihah, berarti fatihahnya jadi 8 ayat, itu tidak benar. Nah, karena itu kalau kita pergi ke misalnya di daerah madhab Hanafi itu, misalnya di Pakistan, nah itu rata-rata orang Pakistan kalau mereka sholat tidak membaca amin, diam aja, imamnya diam, makmumnya diam, semuanya diam. Karena pernah diceritakan oleh guru saya, beliau pergi ke daerah Pakistan, kemudian ketika dimakmumi oleh orang-orang Pakistan, waladhdallin, beliau langsung ambil nafas, amin. Ternyata sak masjid nggak ada yang amin, Pak. Nah, setelah sholat baru dia paham, oh ternyata mazhab Hanafi tidak pakai apa? Amin. Nah, maka beliau malu sendiri, tapi habis itu sudah paham. Mazhab Hanafi atau yang lain saya lupa, tapi saya ingat saya itu mazhab Hanafi. Yang keenam,
wa qira'atu ghairil Fatihah, membaca selain Al-Fatihah ma'aha, setelah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Yang ketujuh, wat tasyahhudul awsat, bacaan tahiyat awal, itu juga sunnah. Yang kedelapan, wal istirahah, dan duduk istirahat. Nah ini kok disebutkan lagi, kenapa saya nggak paham? Karena tadi sebenarnya sudah apa? Disebutkan juga. Nah, maka di sini saya kasih tanda tanya, kenapa sih disebutkan lagi? Wal adhkarul waridah, dan zikir-zikir yang dibaca fi kulli ruknin, pada setiap gerakan, itu semuanya adalah sunnah. Rukuknya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah. Tapi bacaan rukuknya sunnah. Seandainya ada orang Allahu Akbar rukuk kemudian diam, ngelamun, nah, maka kemudian dia i'tidal tanpa membaca apa-apa dalam rukuknya, ini sholatnya sudah sah meskipun pahalanya tidak ada. Kemudian yang ke-10, wal istiktsaru minad du'a, memperbanyak doa, bi khairid dunya wal akhirah, minta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, bima warada, baik doa-doa yang datang dari Nabi, wa bima lam yarid, atau doa-doa yang tidak diajarkan Nabi. Jadi dalam sholat itu kalau kita mau doa, doanya bebas, tidak harus doa dari Nabi. Yang penting bahasanya bahasa Arab. Selain bahasa Arab tidak boleh. Kenapa? Sholat sejak zaman dulu oleh Nabi diajarkan dari mulai sampai akhir semuanya dengan bahasa Arab. Nah, sementara beliau mengatakan kepada kita, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat, berarti wajib bahasa Arab. Apa dalilnya bahwasanya kita boleh membaca doa terserah kita pada waktu kita sholat? Misalnya pada waktu sujud, misalnya setelah selesai bacaan tasyahud. Dalilnya sabda Nabi. Beliau mengatakan, kalau kalian duduk tahiyat, qulu, ucapkanlah at-tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, thumma yatakhayyar, kemudian dia boleh milih minat doa, dari doa, a'jabahu ilai, yang paling dia sukai, fayada'u bihi, maka dia boleh berdoa dengan doa tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka bebas kita doa apa saja. Imamnya tahiyatnya lama, kita sudah selesai bacaan tahiyat, dia belum salam-salam, nah jangan diam, kita tambah lagi doa, bebas, terserah kita. Kalau sekarang ada COVID ya, kita berlindung misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal COVID, Allahumma inni a'udzubika minal COVID, nggak apa-apa. Nah, COVID itu kok nggak bahasa Arab loh? COVID itu bahasa Arabnya ya COVID, Pak. Orang Arab kalau ditanya bahasa Arabnya COVID apa? Ya COVID. Karena memang apa? Mereka tidak mengenal kecuali istilah tersebut. Hanya tulisannya tulisan Arab. Tulisannya gini, Pak. Saya tuliskan COVID. COVID. Nah, jadi orang Arab kan biasanya tidak ngomong ko, maka mereka ngomongnya COVID. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal COVID. Nah, nggak apa-apa kita baca doa itu dalam salat kita. Baik, kemudian beliau membahas yang lain lagi. Faslun, pasal baru, fi mubtilatis shalah, tentang pembatal-pembatal salat. Jadi salat itu bisa batal dengan sebab apa? Kata beliau ada 3 pembatal salat. Wa tabtulus salatu, dan salat itu batal dengan sebab bil kalam, dengan sebab kita bicara. Maksudnya bicara kepada manusia. Kalau bicara kepada Allah tidak batal. Misalnya seseorang ketika sholat bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini sholatnya tidak batal. Kenapa? Alhamdulillah itu kita berbicara kepada Allah, memuji Allah. Tapi kalau kemudian kita mengucapkan doa kepada orang yang mendoakan kita tadi, kita mengatakan yarhamukallah, nah maka sholat kita batal. Maka orang bersin boleh alhamdulillah. Yang mendengar tidak boleh mendoakan yarhamukallah, tidak boleh. Nah, kalau dia mendoakan, nah, nanti jadi pembicaraan. Dalilnya apa? Tidak boleh bicara itu. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau mengatakan, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini la yasluhu, tidak pantas, maksudnya tidak boleh, fiha, di dalamnya, syai'un min kalamin nas, sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih, tiada lain salat itu tasbih, wa takbir, dan takbir, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi tidak boleh ngobrol, ngobrol dosa. Selain dosa, batal sholatnya. Kecuali kalau tidak tahu hukum, maka dimaafkan. Karena pernah seorang sahabat Nabi ketika dia sedang sholat, mendengar temannya bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka dia menjawab Yarhamukallah. Maka sahabat-sahabat yang lain menegur dia dengan menepuk paha mereka. Menepuk paha maksudnya diam. Nah, dia nggak paham, malah dia bertanya, ngapain kalian tuh melototi saya, menepuk paha, ngapain? Nah, tambah ngomong meleh. Akhirnya para sahabat yang lain wes tekewe ramudeng wonge. Nah, selesai sholat, Nabi baru memberikan kultum, ya, sholat itu tidak boleh ngobrol. Nah, sahabat ini kenapa nggak tahu? Karena memang di awal-awal Islam dulu ngobrol boleh, Pak. Jadi Allahu Akbar, utangmu wis dibayar porung, nah, boleh. Karena ternyata yang di sebelahnya adalah orang yang utang sama dia. Wis tok bayar porung. Nah, boleh tanya begitu dulu. Kapan para sahabat itu dilarang bicara pada saat sholat? Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat asar. Wa qumu, dan berdirilah di dalam sholat, lillahi, karena Allah, qanitin, dalam keadaan diam. Fa umirna bisukut, maka sejak itu kami diperintah untuk diam pada saat sholat. Maka sahabat ini nggak tahu masuk akal. Kenapa? Dia belum tahu bahwasanya sudah turun surat Al-Baqarah ayat 238. Mungkin pada waktu ayat itu turun, sahabat ini masih safar, pergi. Nah, begitu sampai ke Madinah, dia belum mendengar perubahan hukum ini. Dulu Nabi kalau sholat, kemudian ada sahabat yang masuk masjid, sahabat mengatakan Assalamualaikum. Nah, Nabi menjawab Waalaikumsalam. Tapi habis itu beliau kalau sedang sholat disalami diam. Beliau kemudian menjelaskan, inna fis sholati, sesungguhnya di dalam sholat itu syughlan, ada kesibukan. Artinya kalau sudah sibuk jangan diganggu. Maka orang yang sibuk itu kaidahnya jangan diganggu. Maka ada orang sholat disalami tidak boleh menjawab. Bagaimana kalau menjawab? Ya batal sholatnya. Boleh menjawab dengan isyarat tangan. Nabi kalau menjawab isyarat tangan begini, diangkat tangannya, kemudian bagian telapak tangan bawah ini menghadap ke arah bumi, bagian atas menghadap ke arah langit. Nah, itu seperti itu boleh. Kemudian yang kedua, pembatal salat yang kedua, wabil istighal, dengan menyibukkan diri bima laisa minha, dengan sesuatu yang bukan termasuk dari ibadah salat. Contoh apa? Contoh, ketika kita salat, HP kita berdering, nah, kemudian kita ambil, kemudian kita terima itu panggilan itu sambil mendengarkan kisah posing nelpon ini. Meskipun kita diem, tapi ketika kita menerima kemudian kita dengerin begini, ya, ini batal sudah sholat kita. Kenapa? Karena menerima panggilan telepon termasuk ma laisa minha, bukan amalan sholat, itu membatalkan sholat. Dulu ada seorang ustadz ngawur, ustadz muda ini, jadi kurang ilmu tetapi sudah berani berfatwa. Dia ketika sholat, HP-nya berbunyi, diambil, Pak. Ternyata ada yang SMS sama dia, maka dia jawab SMS-nya sambil sholat. Ketika ditegur, loh Ustaz, piye kok sholat kok jawab SMS? Maka dia mengatakan, dulu pernah ada sahabat Nabi itu ontanya lari pada waktu dia sholat, maka dia pegang itu talinya onta itu. Jadi ontanya sambil nyendal-nyendal sambil dia pegang itu. Nah, kalau memegangi tali onta saja padahal larinya nyendal-nyendal tidak batal sholatnya, saya pegang HP cuma nunuk-nunuk ini tok ya tambah batal. Nah, ini fatwa ngawur seperti ini. Beda antara onta dengan
HP. HP bisa dijawab nanti-nanti. Lah ini onta sedang diparkir di padang pasir, kemudian dia sholat di padang pasir itu karena sudah tiba waktunya. Bagaimana kalau ontanya hilang dibiarkan? Ya ora iso mulih mati nang tengah dalan. Nah ini jangan disama-samakan. Ini karena kurangnya ilmu, fatwanya ngawur. Nah padahal di sini jelas para ulama sepakat bil istighal bima laisa minha. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan termasuk sholat, batal sholatnya. Kecuali kalau gerakannya itu terpaksa atau gerakannya itu dibutuhkan. Nah maka ini dimaafkan. Contoh terpaksa gimana? Tadi ya, ontanya mau lari, nah dia pegang talinya karena khawatir kalau ontanya hilang dia nggak bisa pulang. Nah, maka ini terpaksa ini. Atau misalnya terpaksa ketika kita sedang sholat tiba-tiba ada ular, Pak. Ini ular dibiarkan nyaplok kita. Nah, kita ambil pentong yang ada di sebelah kita, pentong ularnya, nggak apa-apa. Sholat sambil mentong ular, nggak apa-apa. Yang penting mentongnya sekali sudah mati jangan dilanjutkan. Udah mati cek diduduk terus tung peng 100, ya sholatnya batal. Dalilnya apa? Bahwasanya kalau gerakannya itu dibutuhkan boleh. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sholat sambil menggendong cucunya. Karena adalah Nabi yusolli sholat wa huwa hamilun. Beliau menggendong Umamah, cucunya bernama Umamah binta Zainab, ini putrinya Zainab binti Rasulillah. Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada, kalau Nabi sujud, wada'aha, ini cucunya ditaruh. Wa idza qama, tapi kalau berdiri, hamalaha, digendong lagi. Jadi gendong naruh, gendong naruh, gendong naruh sampai 4 rakaat. Kalau salatnya 4 rakaat. Nah, ini tidak membatalkan salat. Kenapa? Dibutuhkan. Umamah ini masih kecil, usianya 3 tahun. Anak 3 tahun dibawa ke masjid karena memang mungkin ibunya lagi sakit atau bagaimana, maka kalau anak ini dibiarkan dia pasti akan lari-lari. Nah ini akan mengganggu sholat jamaah. Maka Nabi paham ini tidak boleh mengganggu sholat jamaah ini. Beliau gendong supaya tidak mengganggu sholat jamaah. Karena itu anak-anak kecil yang berada di masjid boleh, tetapi syaratnya jangan rame-rame mengganggu sholat jamaah. Kalau mereka rame-rame mengganggu sholat jamaah, hendaklah diberi pelajaran, dihukum atau dinasehati atau pokoknya bagaimana supaya mereka berhenti dari perbuatan salah tersebut. Dididik anak-anak. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga, wabitar kisyartin, apabila meninggalkan syarat au ruknin atau meninggalkan rukun amdan secara sengaja. Apa bedanya antara syarat dengan rukun? Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi dia tidak termasuk dari ibadah tersebut. Contohnya apa? Wudu. Wudu itu syarat karena dia harus dilakukan. Kalau tidak wudu, salatnya tidak sah. Tetapi wudu bukan termasuk ibadah salat. Karena salat itu kan dimulai dengan Allahu Akbar, takbir itu, bukan dimulai dengan wudu. Nah, maka wudu ini termasuk syartin, syarat. Contoh lain syarat apa? Memakai baju menutup aurat. Nah kalau ada orang sholat sementara titiknya kelihatan, mabur-mabur ngoten, nah ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Meninggalkan syarat. Syaratnya harus bajunya suci dari najis, harus menutupi aurat, harus menghadap ke arah kiblat, harus wudhu terlebih dahulu. Nah itu semuanya adalah syarat-syarat sholat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan, salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatan, tidak pula Allah menerima sedekah min ghululin, dari korupsi. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Wudu termasuk syarat salat, syarat sahnya salat. Rukun, apa yang dimaksud rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan dia termasuk dalam ibadah tersebut. Maka rukun salat misalnya takbiratul ihram, misalnya membaca Al-Fatihah, gerakan-gerakan salat semuanya adalah rukun, ya, sujud, ruku, i'tidal, kemudian duduk, tasyahud, itu semuanya adalah rukun-rukun. Kalau ditinggalkan amdan secara sengaja, maka salatnya batal.
Artinya apa? Artinya kalau tidak amdan, kalau tidak sengaja, itu masih bisa dimaafkan, meskipun tidak semuanya. Okay? Kalau saya belum wudhu kemudian saya sholat, habis selesai sholat baru saya teringat, oh iya saya belum wudhu. Nah ini meskipun tidak sengaja, tetap ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Sudah ada hadisnya tadi, la yakbal, Allah tidak menerima, maka harus diulang lagi. Tapi kalau saya sholat sementara ternyata di punggung saya ini ada tai cicaknya, tai cicak najis. Selesai sholat baru saya diberitahu orang, Pak, di punggungmu ada tai cicak. Nah ini karena saya tidak tahu, saya tidak sengaja, maka sholat saya sudah sah. Jadi untuk masalah ini ya, amdan ya, kalau tidak sengaja itu dimaafkan, ini tidak secara mutlak. Ada yang dimaafkan, ada juga yang tidak dimaafkan. Maka contoh yang kedua ini, tidak sengaja membawa najis, ini termasuk yang dimaafkan. Dalilnya apa? Ya semua ada dalilnya. Tidak bisa kita menetapkan hukum tanpa dalil seenaknya sendiri. Menurut saya ini sah, menurut saya ini tidak sah, nggak bisa. Harus ada dalilnya semua. Nah di sini contoh kedua tidak batal karena ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah beliau di tengah-tengah sholat, idh khala'ana alaih, tiba-tiba beliau lepas sandalnya dilempar. Nah setelah dilempar begitu, selesai sholat beliau mengatakan, atani Jibril, tadi di tengah-tengah sholat Jibril datang kepada saya, fa akhbarani, memberi kabar kepada saya, memberi wahyu, anna fihi ma qadaron, bahwasanya pada sandal saya ada tai yang nempel. Nah maka Nabi melepas sandalnya. Sementara rakaat yang pertama, yang kedua tadi sudah pakai tai tadi, sandalnya sudah ada tainya, tidak diganti oleh Nabi. Berarti apa? Dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu bisa untuk kita tanya jawab. Monggo.